Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syafinatur Rahmi beserta teman saya Nurul Fadilah Hayana Aritonang akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai estimasi model VAR pada kasus COVID-19, studi kasus Perancis dan Inggris. Sebelum memasuki analisis model VAR, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu demografi masing-masing negara tersebut. Yang pertama adalah negara Perancis. Negara Perancis terletak di benua Eropa, tepatnya di Eropa bagian barat dan berbatasan dengan Swiss, Italia, dan Jerman. Perancis menganut bentuk pemerintahan republik semi-presidensial, yang kepala negaranya adalah presiden dan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Presiden Perancis dipilih oleh rakyatnya langsung dengan masa jabatan 5 tahun, sedangkan perdana menteri ditunjuk langsung oleh presiden. Prancis memiliki jumlah penduduk sekitar 65.273.511 jiwa. Angka persentase pertumbuhan penduduknya sebesar 0,22% atau bertambah sekitar 143.783 jiwa. Yang kedua adalah negara Inggris. Inggris adalah sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Sebagian besar wilayah Inggris terdiri dari bagian tengah dan selatan Pulau Britania Raya di Atlantik Utara. Jumlah penduduk saat ini kurang lebih 66,65 juta jiwa. Kemudian, saat ini kita sedang berada pada pandemi COVID-19. Sebenarnya apa itu COVID-19? Menurut bacaan yang saya baca pada website World Health Organization atau WHO, mengatakan bahwa coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti MERS dan SARS. Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemik yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Lalu bagaimana COVID-19 ini dapat menyebar? COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi COVID-19, batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Lalu gejala apa yang timbul? Nah, gejala yang timbul pada saluran pernapasan seperti batuk atau memiliki gejala lain, seperti demam atau rasa lelah. Banyak orang yang terinfeksi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan terutama pada tahap-tahap awal. Sehingga strategi yang dilakukan oleh negara Perancis dalam melawan COVID-19 ini, pemerintah Perancis mendapatkan kritikan dari masyarakat karena dinilai sangat lambat dalam menangani kasus COVID-19. Presiden Perancis yaitu Emmanuel Macron dianggap sangat meremehkan penularan COVID-19. Padahal di bulan Februari virus sudah menyebar cepat di Perancis. Barulah pada tanggal 16 Maret pemerintah mengumumkan langkah-langkah pengurungan nasional. Perancis mengerahkan kereta cepat, kereta api, helikopter, jet, dan bahkan kapal perang nasional dalam membantu meringankan beban kerja rumah sakit yang padat dengan ribuan pasien dan tenaga medis. Salah satu langkah yang Perancis jalankan adalah dengan mengirim beberapa orang pasien untuk perawatan ke negara tetangga seperti Swiss dan Jerman yang telah melakukan pengujian besar-besaran secara nasional. Pemerintah Prancis juga memesan 2 miliar masker untuk keperluan penanganan COVID-19 yang kasusnya semakin meningkat tajam. Kemudian strategi yang dilakukan oleh negara Inggris dalam melawan COVID-19 yaitu pemerintah Inggris akan membangun rumah sakit darurat berkapasitas 4.000 tempat tidur, memanfaatkan gedung Excel Conference Center di London dengan bantuan militer. Kemudian pemerintah Inggris akan merekrut 250.000 sukarelawan untuk membantu Kementerian Kesehatan. Kemudian para volunteer ini akan
bertugas berbelanja dan mengirim obat-obatan. Sebanyak 5.500 mahasiswa kedokteran tahun akhir dan 18.700 mahasiswa akademik keperawatan tahun terakhir juga akan dilibatkan di garis depan. Pemerintah Inggris sedang berada dalam proses membeli 3,5 juta alat tes antibiotik, dan pemerintah Inggris telah membentuk satuan gugus tugas untuk percepatan produksi vaksin melawan virus corona atau COVID-19. Selanjutnya, apa itu metode VAR? Metode vektor autoregresif atau VAR merupakan gabungan dari beberapa model autoregresif atau AR. Model VAR merupakan suatu sistem persamaan yang memperlihatkan setiap variabel sebagai fungsi linier dari konstanta dan nilai lag dari variabel itu sendiri serta nilai lag dari variabel yang ada dalam sistem. Pendekatan ini adalah modifikasi atau kombinasi dari multivariat regresi dengan analisis runtun waktu. Perbedaan utama antara multivariat regresi dan runtun waktu adalah pengujian lanjutan yang terkait dengan waktu di dalam atau di antara variabel-variabelnya. Berikut merupakan grafik data kasus positif penderita COVID-19 di negara Perancis, di mana data yang diperoleh merupakan data harian dimulai dari 10 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020. Berikut merupakan grafik data kasus positif penderita COVID-19 di negara Inggris, di mana data yang diperoleh merupakan data harian dimulai dari 10 Maret 2020 sampai dengan 9 April 2020. Alasan digunakan dua data tersebut untuk melakukan estimasi terhadap varians dilihat berdasarkan kemiripan interval data dan sebaran plot time series yang terbentuk. Kemudian untuk tahap penganalisis menggunakan metode VAR akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nurul Fadilah Hayana Ariton. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya, Syafinatur Rahmi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang plot ACF untuk kedua negara. Dapat dilihat pada slide, plot ACF untuk negara Prancis dan Inggris sama-sama menurun secara eksponensial, atau tiap leg menurun secara perlahan. Dan jika dilihat pada plot varians gabungan kedua negara, secara keseluruhan pola tren kedua negara tidak berbeda jauh, tetapi terdapat satu data yang berbeda jauh pada negara Prancis, yaitu adanya peningkatan kasus yang sangat drastis mencapai 17.355 kasus pada tanggal 3 April. Selain itu, datanya tidak berbeda jauh dengan negara Inggris. Selanjutnya dilakukan pengujian kestasioneran terhadap varians untuk kedua data negara tersebut. Pada negara Prancis, didapat nilai lambda tidak mendekati angka 1, yang artinya data tidak stasioner terhadap varians. Maka, harus dilakukan transformasi. Karena nilai lambdanya sebesar min 0,7, maka transformasi yang cocok digunakan adalah transformasi 1 per data, sehingga didapat nilai lambda sebesar 0,92 atau mendekati 1, yang artinya data sudah stasioner terhadap varians. Untuk data negara Inggris, nilai lambdanya juga tidak mendekati angka 1, yang artinya data tidak stasioner terhadap varians. Maka, harus dilakukan transformasi. Dengan menggunakan transformasi logaritma dan transformasi kuadrat, didapat nilai lambda sebesar 0,95, yang artinya data sudah stasioner terhadap varians. Setelah dilakukan uji kestasioneran terhadap varians, maka harus dilakukan uji stasioner terhadap mean. Untuk negara Perancis, didapat nilai p-value yang lebih besar dibandingkan dengan alfa, sehingga data tidak stasioner terhadap mean. Lalu dilakukan differencing sebanyak 2 kali, sehingga didapatkan nilai p-value yang lebih besar, yang lebih kecil dibandingkan dengan alfa, yang artinya data negara Perancis sudah stasioner terhadap mean. Begitu pula untuk data negara Inggris, didapat nilai p-value yang lebih besar dibandingkan dengan alfa, sehingga data tidak stasioner terhadap mean. Lalu, dilakukan differencing sebanyak 2 kali, sehingga didapatkan nilai p-value yang lebih kecil dibandingkan dengan alfa, yang artinya data negara Inggris sudah stasioner terhadap mean. Sebelum mengestimasi model VAR, dilakukan uji kointegrasi. Dapat dilihat pada slide bahwa p-value lebih besar dibandingkan dengan alfa, yang artinya tidak ada kointegrasi. Karena tidak ada kointegrasi,
maka dapat dilakukan estimasi menggunakan model VAR. Model hasil estimasi varians untuk negara Prancis dapat dilihat pada slide. Variabel Prancis signifikan terhadap data kasus harian COVID-19 di negara Prancis. Untuk model estimasi varians untuk negara Inggris dapat dilihat pada slide. Dan variabel Inggris signifikan terhadap data kasus harian COVID-19 di negara Inggris. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa nilai koefisien korelasi negara Prancis dan Inggris sebesar min 0,2673. Artinya, hubungan antara negara Prancis dan Inggris sangat rendah untuk data kasus harian COVID-19. Untuk Prancis, impuls pada saat waktu bernilai 0 akan berpengaruh besar terhadap periode berikutnya. Akan tetapi, pengaruh impuls akan mengecil dan mengecil sehingga menuju 0 seiring berjalannya waktu. Untuk negara Inggris, impuls pada saat waktu bernilai 0 akan berpengaruh sedikit terhadap periode berikutnya, dan pengaruh impuls akan mengecil dan mengecil sehingga menuju 0 seiring berjalannya waktu. Garis putus-putus membuktikan bahwa perkiraan interval bernilai sebesar 95%. Fungsi VAR tertentu menghasilkan nilai yang sesuai dengan plot respon impuls. Plot dekomposisi varians menunjukkan bahwa hampir 80% sampai 100% varians data negara Prancis disebabkan oleh data itu sendiri, sementara sekitar 98% varians data negara Inggris disebabkan oleh data itu sendiri dan sisanya disebabkan oleh data negara Prancis. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir semua keragaman dari data corona Prancis berasal dari data itu sendiri, sementara data corona Inggris lebih dipengaruhi oleh data corona Prancis. Hal ini sesuai dengan signifikansi parameter model VAR, di mana Prancis signifikan terhadap Inggris, tetapi tidak sebaliknya. Sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.